Bismillahirrahmanirrahim. Halo, selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dengan saya, Asep Saifullah, di mata pelajaran yang sama seperti minggu-minggu ke belakang, bahwa hari ini memasuki mata pelajaran seni budaya, yang dimana pada hari ini kita akan membahas atau melanjutkan materi yang sebelumnya, dan dimana materi tersebut masih membahas terkait dengan menggambar flora, fauna, dan alam benda. Nah, anak-anakku sekalian, semoga hari ini bisa mengikuti mata pelajaran yang saya berikan dan bisa mengerti juga memahami semua apa yang telah saya jelaskan pada hari ini. Tetapi anak-anakku sekalian, perlu diketahui di dalam mempelajari mata pelajaran seni budaya tentunya bukan hanya sekedar melaksanakan tugas yang diberikan saja, tetapi harus disertai dengan mempraktekkan ya. Kalau bisa dan tidak memaksakan diri, silahkan kalian mempraktekkan segala bentuk apa yang telah nanti saya sebutkan di dalam buku yang telah kalian siapkan. Oke anak-anak, kita lanjut ke pelajaran yang tentunya akan dibahas pada pagi ini. Tetapi sebelum itu, silahkan anak-anak subscribe, like, komen, ataupun share pada video yang saya berikan untuk hari ini. Anak-anakku sekalian, terkait dengan materi yang akan saya sampaikan, yaitu menggambar flora, fauna, dan alam benda, yang hari ini kita akan bahas. Sebelum itu, ada sebuah pengertian terkait dengan menggambar, yang dimana pengertian itu menjadi salah satu tolak ukur di mana kalian nanti di depan itu mampu menjelaskan, juga mampu menjabarkan apa sih yang disebut dengan menggambar tersebut. Nah, dari pengertian ini kalian mungkin bisa menambah pengetahuan terkait dengan menggambar. Oke, kita lihat di layar yang sudah saya tetapkan, bahwa yang disebut dengan pengertian menggambar adalah aktivitas kreatif untuk membentuk imaji gambar yang menyampaikan gagasan, ide, serta simbol. Oke, saya ulangi. Pengertian menggambar adalah aktivitas kreatif untuk membentuk imaji garis miring gambar yang menyampaikan gagasan, ide, serta simbol sebagai salah satu bentuk ekspresi menggunakan berbagai teknik guratan dan alat gambar yang beraneka ragam. Oke, jadi dari pengertian ini bisa disimpulkan bahwa secara sederhana kegiatan menggambar adalah aktivitas kreatif, ya, aktivitas kreatif yang dimana aktivitas tersebut akan membentuk imajinasi yang nantinya imajinasi tersebut berbentuk gambar atau lukisan, ya. Imajinasi tersebut berbentuk gambar atau lukisan. Dan gambar lukisan tersebut
tentunya didasari dengan gagasan, ide, atau simbol-simbol yang masuk ke dalam imajinasi kita, ya. Jadi imajinasi kita ini berawal dari aktivitas kreatif, ya, sehingga ada gagasan dan ide yang dimana membentuk imajinasi yang ada di dalam pikiran kita. Nah, kegiatan tersebut tentunya kalau saya runtutkan, pertama, kalau kita ingin membentuk sebuah ide dan gagasan terkait menggambar, tentunya harus kita mengamati, memperhatikan apa yang ada di alam sekitar kita. Ya, apa yang ada di alam sekitar kita. Setelah itu tentunya ada sebuah ide dan gagasan yang dimana akan membentuk di dalam pikiran kita, sehingga timbullah kreativitas imajinasi yang berkaitan dengan kegiatan menggambar. Setelah itu tentunya barulah kita masuk ke dalam tahapan mengekspresikan, ya, gagasan, ide yang ada di dalam pikiran kita ke dalam sebuah guratan ataupun ke dalam sebuah alat dan media yang sudah disediakan. Nah, jadi secara sederhana bahwa saya ulangi lagi, kegiatan atau pengertian menggambar adalah salah satu aktivitas kreatif yang berasal dari imajinasi ditunjang dari gagasan, ide yang nantinya akan membentuk ekspresi, lalu akan menggerakkan kreativitas kita melalui guratan alat atau media yang tersedia. Oke, yang selanjutnya, ketika kita menggambar, tadi sesuai dengan judul bahwa menggambar flora, fauna, dan alam benda. Nah, ketika kita menggambar, tentunya harus ada objek terlebih dahulu. Ya, saya tadi kan menyebutkan bahwa ketika imajinasi itu timbul, ketika ide dan gagasan itu timbul, maka kita harus memperhatikan, mengamati sekeliling kita, alam yang ada di sekeliling kita, situasi yang ada di sekeliling kita. Nah, alam, situasi yang ada di sekeliling kita itu yang disebut dengan objek menggambar. Nah, objek menggambar tentunya banyak, ya, bisa saya sebutkan dan kalian bisa memperhatikan di layar bahwa objek gambar dapat berupa, pertama adalah manusia, ya. Pertama adalah manusia. Manusia bisa dijadikan sebuah objek. Yang kedua adalah fauna. Fauna itu hewan, ya. Fauna itu hewan. Hewan yang ada di depan kita, yang kita amati, itu bisa dijadikan sebuah objek untuk menggambar. Yang ketiga adalah flora. Flora itu bunga ataupun tumbuhan, ya. Flora itu bunga ataupun tumbuhan yang dimana kita sering melihat bunga, tumbuhan, tapi bermacam-macam. Nah, itu semuanya bisa dijadikan objek menggambar. Dan yang terakhir adalah alam benda. Nah, anak-anakku sekalian, jadi ada 4 kiranya objek gambar yang bisa kita gambar, yang bisa kita amati, lalu kita bisa menggambar atau melukis dari keempat kategori tadi. Pertama manusia, kedua fauna, ketiga flora, keempat
alam benda. Oke, anak-anakku sekalian, di samping layar tentunya saya mencantumkan ada gambar manusia, ada gambar fauna, ya, ada gambar flora. Nah, anak-anakku sekalian, saya kira untuk objek menggambar cukup banyak ya yang bisa kita manfaatkan. Yang selanjutnya terkait dengan menggambar, tentunya ada salah satu yang ditekankan di setiap kegiatan menggambar, yaitu berkaitan dengan komposisi. Ya, berkaitan dengan komposisi. Nah, komposisi ini akan menentukan baik dan buruknya sebuah gambar, atau indah dan tidaknya sebuah gambar, mempunyai arti yang baik sebuah gambar. Nah, maka komposisi ini sangat perlu untuk kita pelajari, ya. Komposisi di dalam proses menggambar. Oke, anak-anak, yang pertama yang harus kalian ketahui, komposisi ini tentunya ada dua yang harus kalian ketahui. Yang pertama adalah komposisi simetris, ya. Ini sebelah kiri Anda, ya, sebelah kiri di layar Anda, anak-anak, komposisi simetris. Nah, komposisi simetris ini apa sih? Ya, komposisi simetris adalah posisinya seimbang dan memiliki keseimbangan benda yang sama dalam bentuk dan ukurannya, ya, benda yang sama dalam bentuk ukurannya. Jadi komposisi simetris ini komposisi seimbang. Contoh, ya, kalau boleh saya contohkan, komposisi simetris kalau kita praktekkan di dalam proses menggambar, contoh manusia. Nah, yang dimaksud dengan komposisi simetris itu adalah ukuran yang sama. Contoh, di dalam tubuh manusia ketika kita gambar itu ada sepasang bola mata atau sepasang tangan. Ada kiri, ada kanan. Yang dimaksud kepada komposisi simetris adalah keseimbangan, ya, proporsi keseimbangan antara tangan kiri dan tangan kanan. Nah, jadi yang disebut dengan komposisi simetris itu adalah seimbang. Tangan kiri ketika di dalam gambar itu harus sama dengan tangan kanan. Dalam arti bukan posisinya, ya, bukan posisinya, tetapi besarnya, volumenya itu harus sama. Jangan sampai ada yang panjang sebelah, ya, ketika di gambar tersebut jangan sampai ada yang besar sebelah. Nah, itu yang berkaitan dengan komposisi simetris secara sederhana. Yang selanjutnya adalah komposisi asimetris. Nah, komposisi asimetris ini tentunya berbeda dengan simetris, atau bisa disebutkan juga kebalikan dari simetris. Jadi asimetris ini adalah posisinya tidak sama, baik posisi maupun ukuran. Namun, ya, yang perlu diperhatikan oleh anak-anak tetap harus memperhatikan proporsi, keseimbangan, dan kesatuan antar objek gambar. Jadi posisinya tidak sama, antara kiri dan kanan tidak sama. Tetapi tetapi harus memperhatikan proporsi, keseimbangan, dan kesatuan antar objek benda. Ya. Jadi seperti itu, ya, komposisi asimetris ini. Ini biasanya lebih kepada dalam menggambar sebuah objek benda, biasanya benda. Ini biasanya gambar atau lukisan yang dimana
figuratif, masuknya nanti kalian di kelas 3 akan membahas itu. Tetapi saya tidak akan menjelaskan terlalu panjang lebar bahwa yang disebut dengan komposisi asimetris itu adalah bisa kebalikan dari simetris, tetapi harus memperhatikan proporsi, keseimbangan, dan kesatuan antar objek benda. Nah, itu anak-anak yang tentunya harus diperhatikan terkait dengan komposisi. Jadi ada dua, saya ulangi lagi. Pertama komposisi simetris, kedua komposisi asimetris. Yang selanjutnya, nah ini berkaitan dengan teknik atau proses menggambar, ya. Teknik atau proses menggambar. Di sini teknik menggambar. Kiranya yang perlu kalian ketahui di dalam proses atau proses menggambar tentunya ada sebuah teknik yang digunakan, ya, cara yang digunakan, ya. Kiranya ada 7, ya, ada 7 teknik di dalam proses menggambar, ya, ada 7 teknik di dalam proses menggambar, ya. Yang pertama adalah teknik pointillis. Silahkan kalau mau dicatat supaya bisa lebih gampang mengingat, ya. Yang pertama adalah teknik pointillis, yang kedua teknik arsir, yang ketiga teknik blok atau bisa disebut juga slut, ya. Yang keempat adalah teknik akuarel atau bisa juga disebut sapuan basah. Yang kelima adalah teknik dusel atau bisa disebut juga teknik gosok. Yang keenam adalah plakat, ya, teknik plakat. Yang ketujuh adalah teknik garis atau bisa disebut juga linear. Nah, anak-anakku sekalian, 7 teknik ini nanti di pelajaran-pelajaran selanjutnya atau di tingkat-tingkat selanjutnya kita akan bahas lebih dalam terkait dengan apa sih teknik pointillis, arsir, blok, akuarel, dusel, dan plakat ataupun garis. Nah, jadi 7 teknik ini menjadi bahasan di dalam setiap proses menggambar, ya. Karena kegiatan menggambar ini tidak lepas dari mata pelajaran seni budaya. Pada intinya, ya, pada intinya selalu akan dibahas terkait dengan 7 teknik ini. Nah, maka oleh karena itu, anak-anak perlu diperhatikan juga di dalam proses menggambar ada beberapa yang harus menjadi tolak ukur. Pertama, proporsi tadi. Yang kedua, teknik ataupun cara di dalam proses menggambar. Nah, anak-anakku sekalian, demikian untuk pembahasan hari ini, ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan ada sebuah persiapan ketika nanti kita belajar dan bertemu atau bertatap muka di kelas kita masing-masing. Oke, anak-anakku sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Ya, sampai jumpa kembali dan tentunya saya berpesan kepada kalian tetap jaga kesehatan, tetap jaga kondisi, jangan terlalu banyak main, jangan terlalu banyak terutama main game, ya, terutama main game. Kalau misalkan kalian istilahnya main bola, olahraga, itu silahkanlah, tetapi jangan terlalu banyak pula. Nah, maka oleh karena itu di akhir pertemuan ini saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.